Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang di kesempatan yang lumayan panas ini. Saya izin menyampaikan penyebaran pengalaman dan pengalaman menerapkan budaya positif, diseminasi tugas untuk aksi nyata 1.4. Di sini saya ingin menularkan dan menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Mohon izin waktunya, bila maaf mengganggu kesibukannya dan waktu istirahatnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Lestari SPD. Saya dari SD Negeri 3 Balai Bidara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Bogor, ini adalah pendamping saya, Ibu Fasilitator Sidin Orang Blitar, Ibu Iryani SPD, dan Ibu Nadira Arifah selaku pengajar praktek yang mendampingi saya dalam kegiatan guru penggerak angkatan 10 ini. Tujuan kegiatan kita di hari ini adalah kita berdiskusi. Saya menyampaikan sedikit pemahaman saya agar sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bekerja, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat, mengemukakan pendapat? Apa itu budaya positif? Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapat? Kita diskusi. Ada yang menyampaikan pendapatnya, apa itu budaya positif? Sekolah. Ini boleh bisa tepuk tangan dong. Sesuatu yang baik untuk keberlangsungan sekolah. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan tentang ada pendapat tentang budaya positif. Kita lanjutkan, kita lihat jawabannya. Silakan Ding. Oke, budaya positif ini merupakan nilai atau keyakinan sesuatu hal yang kita yakini dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik kita ini berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan untuk memberi tuntunan kepada siswa agar mereka mencapai kebahagiaan dan bertumbuh menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan sesuai dengan kodrat tumbuh kembangnya sebagai seorang anak. Ini merupakan salah satu budaya positif yang saat ini mulai digaungkan dan dianggap penting untuk ada di sekolah-sekolah. Next, please. Nah, konsep inti dari budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, di mana bagaimana perubahan pola pikir, mindset kita tentang sebuah pembelajaran. Kemudian ada nilai disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 8 inti ini merupakan konsep inti dari budaya positif yang hari ini akan kita bahas, akan kita diskusikan. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kalau
plus minusnya dari setiap zaman pendidikan itu. Kementerian itu berharap bahwa kita memulai merubah mindset kita dengan menggunakan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bahasa Inggrisnya different itu berbeda. Kenapa? Karena di dalam satu kelas kita punya 4 anak dengan 4 kebutuhan belajar. Kita punya 4 anak dengan 4 gaya mereka belajar, 4 kemampuan dasar. Jadi seandainya dari 4 itu saja kita harus punya 4 cara untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana di dalam pembelajaran paradigma baru ini tadi, seperti yang kemarin kita sudah bahas, bahwa guru itu saat ini adalah berhamba pada murid, dalam arti bagaimana kita sebagai seorang guru menentukan sistem pembelajaran bagaimana nih yang tepat, yang sekiranya anaknya di dalam kelas nih kalaunya 10-10-10-nya terpenuhi kebutuhan belajarnya, kalaunya 4-4-4-nya terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dan kenapa harus pembelajaran berdiferensiasi ini digaungkan, kita harus pelajari karena setiap 4 anak ini tadi kita nggak bisa menggunakan satu acuan pokok untuk mereka tuntas. Ketuntasan mereka itu tidak bisa kita samaratakan karena latar belakang mereka, kodrat alam mereka itu tidak sama. Jadi kenapa harus berdiferensiasi, supaya setiap anak mendapatkan terpenuhi kebutuhan belajarnya agar terwujudlah profil belajar Pancasila yang begitu. Nah, saya minta tolong untuk 2 orang teman berdiri di muka. Kita akan mempraktekkan sebuah permainan yang mengandung makna tertentu. Minta tolong Ibu Yuli dan Ibu Nana, silakan maju ke depan. Di sini Ibu Yuli adalah seorang petahana yang mengepalkan tangan. Ya, begini caranya. Oke, di sini berdua. Nah, begini. Minta tolong perhatian Bapak Ibu, ini ada 2 orang anak saya. Tugasnya Ibu Yuli adalah menggenggam kertas ini. Ibu Yuli boleh dipegang. Silakan pian bayangkan di dalam kertas ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup pian, ya. Boleh keluarga, sesuatu yang paling berharga, boleh agama, cita-cita, orang yang mungkin pian cintai, boleh genggam sekuat-kuatnya. Kemudian tugas Ibu Nana adalah bagaimana cara pian meminta untuk Ibu Yuli membuka kepala tangannya dan mengambil hal paling berharga di hidupnya tadi. Boleh dibentak, boleh dirayu, boleh digoda, atau bagaimana diintimidasi atau terlewat supaya Ibu Yuli ini mau membuka kepala tangannya. Silakan. Bisa hidup ya, yuk. Bahasa kalbu. Supaya Ibu Yuli memberikan yang ada di tangannya tadi. Ibu Yuli, apa yang ada di genggaman berarti yang ada di hati, ya kan? Sebenarnya ingin tahu seperti apa. Bagaimana Ibu Yuli bisa diminta karena belum bukan apa-apa, karena kita sebagai teman sebagai berbagi bukan ingin kepo, tapi kita ingin berbagi. Bisa Ibu Yuli sharing dengan umum, bisa bercerita dengan umum apa yang ada di hati dan di genggaman Ibu Yuli sekarang ini. Dikasih lah. Ya itu kan pian, terserah pian dikasih lah. Sesuatu yang berharga tadi tuh dikasih lah. Apa bisa dikasih, apa bisa diceritakan. Oke, silakan. Terserah pian mau pian kasih atau enggak. Pian seru banget gitu. Itu adalah yang di dalam genggaman ini sesuatu yang paling berharga loh. Keluarga, ya, suami, pacar, agama, yang di genggaman pian. Jadi kalau pian lepas berarti itu lepas dari kehidupan pian gitu. Silakan diberikan, silakan.
gitu ya kan kata-kata. Akan sama aku lagi. Boleh digoda, boleh diintimidasi, boleh ditawari uang, boleh dimarah. Ibu Yuli, suatu saat tiba-tiba Ibu Yuli ini apa bisa saja bicara satu. Sekali lagi, Bu Yuli, seandainya tiba-tiba ada sesuatu terjadi apa-apa, apakah Ibu Yuli bisa melepaskan? Karena Ibu Yuli, kita di sini butuh apa uang atau apa nasihat, bimbingan. Ya, Ibu Yuli. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita refleksi. Apakah si A dan si B ini yang pilih? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Dibukakan? Tadi tidak. Kenapa? Apa alasannya tidak membuka, tidak memberikan sesuatu berharga tadi kepada Ibu Nana? Alasannya apa? Karena sesuatu yang berharga itu tidak bisa dibeli. Karena sesuatu yang ada di genggaman diri itu penting karena diberikan ya ke orang lain. Apakah di genggaman itu bisa loh agama? Kita kan nggak mungkin memberikan agama kepercayaan kita tuh kepada orang lain dengan semudah itu gitu. Bisa juga pasangan, orang yang kita cintai, cita-cita, harapan. Sekarang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan tetap tidak menyebar kepala tangan? Menurut Ian, yang pegang kendali siapa? Ibu Yulika atau Ibu Nana? Yang memegang kendali kontrol untuk tidak membuka tangan tadi siapa? Ibu Yulika atau Ibu Nana? Ibu Yulika. Next. Nah, menurut Dr. William Dresser, ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi sesuatu yang tidak nyata. Next. Menurut Dr. William Glasser tadi, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya ibu-ibu kita tidak dapat mengontrol murid kita. Sama seperti Ibu Nana tadi, dia tidak dapat mengontrol Ibu Yuli untuk membuka, memberikan sesuatu yang dia yakini, memberikan sesuatu yang dia hargai tadi, sesuatu yang dicintai tadi, meskipun dirayu, dibentak, mungkin ditawari uang, itu tetap tidak akan dibuka karena kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Sama kita sebenarnya sebagai seorang guru tidak dapat juga mengontrol apapun yang ada di diri murid kita. Semua itu hanya ilusi. Murid mengikuti kemauan kita karena dia merasa takut, karena dia merasa harus taat, bukan karena ibaratnya dia tuh keinginan hatinya. Jadi ilusi saja, tidak ada guru yang bisa mengontrol muridnya. Itu hanya ilusi kontrol bahwa guru bisa mengontrol murid. Karena tetap pada hakikatnya murid akan melakukan apa yang dia sukai. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, terkadang dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita kan selalu nih si murid ini kita bilang maksudnya kita beri hukuman, kita beri penguatan positif itu misalnya nasihat dan sebagainya kita berikan ke murid, itu hanya sebatas luarnya yang baik, tidak bisa membuat murid ini menyadari bahwa yang dia lakukan adalah salah. Dia tetap akan melakukan sesuatu hal yang dia yakini kebenarannya. Lalu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat
tidak bisa berenang, bagaimanapun si ikan mengkritik dan menasehati si burung cara-cara berenang, si burung tetap tidak akan bisa berenang. Karena sebenarnya itu semua tuh terdapat dalam diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain kecuali diri kita sendiri. Nih, yang terakhir ini menarik, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak nih, terutama mungkin kita anak di rumah, kalau kita udah agak keras nih suara, ada peraturan tertentu yang kita berikan kepada anak, itu tuh mereka ngikut pada saat itu. Tetapi jika dia tidak mengetahui apa kelemahan keburukan dari hal yang dia lakukan, mereka tetap akan melanggar pada saat dia tidak ada di rumah. Contoh, bermain HP. Saya menetapkan peraturan di rumah untuk main HP siang cuma boleh 2 jam, malam cuma boleh 2 jam. Dituruti, tetapi pada saat ibunya tidak ada di rumah, itu lebih daripada itu. Kadang-kadang ibunya tidur siang, dia ada kesempatan untuk melakukan kegiatan yang dilanggar tadi, karena dia tidak menyadari efek buruk dari hal yang dia lakukan. Jadi kita ini sebenarnya tidak bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Kita hanya bisa membimbing, mengarahkan mereka ke jalan yang kita anggap benar, ke jalan yang kita yakini. Itu hanya ilusi, tidak ada orang yang bisa mengontrol kita tadi. Contoh, yang boleh tahu Bu Yuli, yang pian genggam tadi apa? Yang pian genggam tadi apa? Agama, orang tua, keluarga, orang yang Anda cintai, atau cita-cita atau apa yang pian genggam tadi? Yang pian genggam tadi apa? Yang pian bayangkan pian genggam tadi apa? Jadi biar kayak apa guna kalau minta agamanya untuk diberikan kepada orang lain diganti dengan agama yang baru, olah bohong. Apapun yang dilakukan, mungkin dalam keadaan terdesak, mungkin orang bisa berpindah atau apa, tapi saat dia sudah jadi terdesak lagi, dia akan kembali mengikuti jalan yang dia ada. Begitu. Jadi tidak ada orang, poinnya adalah tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Apalagi kita yang hanya ketemu sebentar dengan murid tidak bisa mengontrol murid kita. Nah, kemudian teori kontrol stimulus respon ini berbeda dengan teori kontrol kita. Dalam stimulus respon kita merasa bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang gini, saya dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, saat saya berbicara dengan Ibu Nana contohnya, mencoba memasukkan pola pikir saya ke dalam pola pikir Ibu Nana, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena punya latar belakang yang berbeda. Itu namanya stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, harusnya saya berusaha memahami apa yang ada di pikiran Ibu Nana, dan Ibu Nana berusaha memahami apa yang ada di pikiran saya. Sebenarnya kontrol itu begitu, bukan yang harus saya mengontrol pemikiran dia, tidak, tetapi bagaimana untuk kita saling mengerti satu sama lain, itu adalah teori kontrol. Selanjutnya adalah perilaku. Di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Padahal dalam teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan 5 kebutuhan dasar anak yang harus kita penuhi. Contoh misalnya begini, kita punya siswa misalnya Ami. Ami ini dia manja, dia nggak mandiri, dia rewel dan sebagainya. Kadang-kadang kita menganggap yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa sih Ami nggak mandiri? Kenapa sih Ami begini? Padahal ada kebutuhan yang harus dia penuhi, yaitu mungkin kebutuhan kasih sayang dan perhatian. Begitu. Jadi nanti kaitannya Pak Ibu, ini adalah perbedaan yang selama ini kita lakukan sebenarnya bukan teori kontrol, tetapi stimulus respon. Di dalam stimulus respon dikatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, kepala sekolah sebagai pimpinan kita di tempat ini, seharusnya kita merasa bahwa beliau dapat mengontrol saya, mengontrol kita. Contoh misalnya ini saya datang terlambat, segan nih, sudah pernah ditegur oleh kepala sekolah, saya segan untuk tidak terlambat lagi. Tetapi kalau ibu kepala sekolahnya nggak ada, saya terlambat lagi karena itu stimulus respon. Jadi sebenarnya pimpinan pun tidak bisa mengontrol anak buahnya, karena itu nanti harusnya yang dapat mengontrol diri saya hanya saya sendiri. Jadi itu ada miskonsepsi, ada ketidakcocokan yang selama ini kita anggap sebagai kontrol, itu sebenarnya hanya stimulus respon. Teori kontrol itu lebih kepada kita memahami bagaimana kondisi dan keadaan orang.
berlari misalnya ini pasangan mungkin bisa ulah meningkatkan disiplin anak, tapi kadang-kadang penilaian orang lain itu beda-beda. Nah, ada yang keberatan ya, terus ada lagi yang mungkin seperti apa ya, seperti tapi kan itu tidak benar untuk kita laksanakan. Kalau ya kalau misal iya, kalau misalnya kita laksanakan kan tidak begitu berat bagi kita gitu. Tapi kalau penilaian mungkin ada yang keberatan itu dari orang tua, saya sampaikan kepada orang tua bisa apa orang tuanya bisa komplain. Kalau misalnya hukumannya berupa hal yang positif, Bu, contohnya bilanya hari ini berpakaian tidak rapi, hukumannya disuruh menulis saya berjanji akan berpakaian rapi. Kemudian itu bisa mendisiplinkan anak, maksudnya supaya besok dia berpakaian rapi. Bisa. Ini kita tidak berbicara bahwa hukuman itu benar atau salah, tapi maksudnya dengan hukuman positif yang kita berikan seperti menulis atau mengambil sampah, bisakah itu merubah kehidupan supaya besok dia tidak melakukan pelanggaran lagi? Mungkin bisa Bu. Bedanya berkurang ya Iya, kalau iya. bedanya berkurang. Selanjutnya, Bapak Ido, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kita kan sering nih misalnya pas terima rapot, kita memberikan hadiah dan sebagainya. Bisakah penghargaan ini meningkatkan motivasi belajar dan prestasi anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa karena anak-anak tuh ya pikiran itu masih awam kan, dunia diambung atau gitarnya Ami ya. Nah, Ami jadi nanti beri duit. Nah, soalnya betul itu. Anak-anak tuh orang bicara anak Ami. Jadinya bila diberi penghargaan itu asa bingung, asa bahagia itu dipisahkan di sini. Jadi penghargaan ini berpengaruh, sangat berpengaruh lah positif pada anak. Apalagi sampai dapat duit, lewat imamnya. Nah, jadinya selagi anak-anak tuh yang mendapat penghargaan tuh dia akan semangat belajar untuk mencari penghargaan atau mencari sesuatu yang menurutnya wow untuk kedepannya nanti. Mungkin itu dari buat terima kasih. Menurut Pian, penghargaan yang paling baik itu apakah seperti yang bilang yang Pian sampaikan tadi nih, berupa rewardnya berupa rewardnya apakah berupa menurut Pian, apakah yang menurut Mi yang paling baik itu penghargaan berupa barangkah? Misalnya kita kan kalau kenaikan kelas memberikan misalnya kayak buku, pulpen, itu penghargaan berupa barangkah yang lebih baik atau seperti yang disampaikan Marido tadi, Uma pintarnya Ami, Uma baiknya Ami. Menurut Pian mana yang lebih baik? Berupa barangkah atau berupa penghargaan secara ucapan? Menurut Ibu Puja mana yang lebih pas? Yang lebih baik berupa barangkah atau berupa ucapan? Ibu Bos, silakan Bu. Jangan aja. Menurut kalau ucapan itu lebih baik daripada barang, karena kalau yang barang kayaknya mengharap terus. Kalau ucapan kan kita bisa melontarkan terus. Coba next deh. Next. Sebelum jadi, dulu lagi aja. Kita tadi sebelum. Nah ini, inilah
hal-hal yang negatif kah yang namanya hukuman tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi seandainya begini, ini hal positif saja, jika itu diberikan sebagai hukuman dengan momen-momen yang buruk, si anak akan merasakan bahwa hal yang diberikan itu meskipun hal itu baik akan menjadi hal yang tidak baik dia terima, dan kemudian dia akan membenci dan tidak menyukai hal itu. Contoh begini, ada sebuah kasus di sekolah, itu setiap anak datang terlambat disuruh membaca misalnya surat pendek. Positif loh membaca surat pendek ini setiap pagi untuk mengganti konsekuensi pada dia terlambat. Tapi lambat laun karena si anak ini tadi terlambat terus dan dia tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena begini Bapak Ibu, kita ini nggak pernah tahu anak terlambat kenapa. Apakah dia malam harus membantu orang tuanya bekerja kah? Ataukah dia lagi pagi harus mengasuh adiknya kah? Atau dia datang ke sekolah jalan kaki kah? Sebagai seorang guru, harusnya kita melihat dulu ke belakang permasalahan apa yang dihadapi, bukan serta-merta memberikan hukuman, baik positif kah, baik negatif kah, tidak diperbolehkan. Karena hukuman ini Bapak Ibu tidak menyakiti dia secara fisik, tetapi juga secara mental. Dia akan ingat terus dengan kata-kata yang terbawa terus. Jadi harusnya sebagai seorang guru kita lihat permasalahan yang ada di dalam diri anak, kemudian kita bantu selesaikan untuk melepaskan dia dari pemikiran yang gagal, stimulus yang gagal menjadi pemikiran yang lebih berhasil, yang lebih sukses. Ini contoh di kasus ini si anaknya terlambat. Jadi setiap terlambat disuruh hormat bendera, disuruh membaca Quran, misalnya membaca ayat-ayat pendek. Lambat laun dia membenci kegiatan membaca surat pendek dan hormat bendera. Itu hal positif loh hormat bendera tadi. Kenapa? Karena dilakukan pada saat yang tidak tepat. Dia merasa aku susah di rumah, sampai ke sekolah dihukum pula. Lama-lama hal positif itu pun menjadi sesuatu yang tidak dia sukai, karena diberikan pada porsi yang tidak tepat. Selanjutnya menurut Bapak tadi, Besar tadi, bahwa penghargaan itu betul bisa meningkatkan motivasi, tetapi dengan porsi tertentu. Anak kalau kita kasih barang, kita kasih penghargaan, ini penghargaan yang paling tepat adalah penghargaan seperti yang dikatakan Bapak Ido tadi, menggunakan apresiasi dari ucapan. Cuma pintarnya, bunganya, cuma rapinya, bersihnya, rajinnya, itu lebih bagus daripada reward berupa barang. Karena saat kita memberikan reward berupa barang, kreativitasnya akan mati sebatas cuma saya kerja, saya belajar hanya demi barang itu, hanya demi penghargaan itu. Dan itu bisa menimbulkan iri hati, sakit hati bagi kawan-kawan yang tidak mendapatkan penghargaan tadi. Itu jadi penghargaan yang paling pas seperti dikatakan Bapak Edo tadi, yaitu penghargaan dengan reward. Next please. Selanjutnya disiplin positif. Selama ini kita sering salah. Disiplin kita kaitkan dengan sebuah hukuman. Disiplin kita kaitkan dengan sebuah kekerasan. Padahal Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin diri itu adalah belajar untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Bukan disiplin itu harus dihukum kalau tidak taat. Misalnya ini anak nih hari ini tidak rapi berpakaian. Disiplinnya dia harus dimarah, dihukum supaya besok rapi. Sebenarnya enggak gitu. Mendisiplinkan anak itu adalah mengajari dia, membimbing dia dalam belajar untuk supaya besok bisa berpakaian lebih rapi lagi. Jadi disiplin itu adalah belajar supaya dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan nilai-nilai yang kemudian dia yakini kebenarannya. Disiplin positif adalah salah satu caranya yang akan kita terapkan yang bertujuan untuk menemukan kesadaran dan membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif inilah yang akan kita kembangkan, kita tanamkan, kita hidupkan di sekolah kita. Bagaimana supaya si anak tadi mau melakukan hal positif tanpa diancam, tanpa diberi penghargaan, tanpa disogok, tanpa dimarah-marah. Itu adalah budaya yang saat ini kita bangun di sekolah ini. Bagaimana caranya membuat mereka datang tepat waktu, bagaimana caranya membuat mereka tidak mencontek, bagaimana caranya membuat mereka jujur tetapi tanpa hukuman dan ancaman. Itu akan kita coba hidupkan di sekolah kita. Budaya positif. Tadi kan ini gambar apa nih?
Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam dirinya. Contoh kasus keterlambatan. Kalau si anak sudah punya motivasi intrinsik dalam dirinya, oh besok saya nggak mau terlambat, karena saya menyadari bahwa terlambat adalah hal yang salah, bahwa dengan terlambat saya rugi dan merugikan orang lain. Tetapi kalau dia motivasinya ekstrinsik, motivasi dari luar, saya tidak mau terlambat karena takut dihukum oleh bapak guru. Saya tidak mau terlambat karena takut disuruh mengambil sampah. Jadi bagaimana budaya positif ini dibangun supaya anak-anak itu menyadari bahwa yang dia lakukan salah, bukan atas dorongan atau ancaman dari pihak luar. Nah, ini adalah paksaan, yang ini adalah kesadaran. Dalam paksaan, perilaku hanya akan dilakukan jika ada paksaan tadi. Ya tadi, anak tadi nggak berangkat terlambat karena dia takut sama guru yang menghukum tadi. Besok kalau si bapak itu nggak ada, dia terlambat lagi. Gitu. Tetapi kalau kesadaran internal, dia itu anak ini tadi menyadari bahwa yang dia lakukan memang salah dan dia senang melakukan memperbaiki dirinya karena dia tahu bahwa itu yang dia lakukan tadi adalah sebuah kesalahan. Kalau paksaan itu akan hilang ketertarikan, bahkan anti terhadap kegiatan yang dipaksa. Contoh tadi nih, disuruh hormat bendera, lama-lama dia jengkel, dia suka-suka, dia benci sama hormat bendera, karena dia merasa bahwa hormat bendera itu kegiatan yang tidak baik. Tetapi kalau dia dari kesadaran dalam dirinya, dia akan mendapatkan inspirasi bahwa saya dengan menghormati bendera ini tadi, saya jadi menghormati kedisiplinan, saya lebih menghormati diri saya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jujur saja saya juga baru belajar hari ini nih, nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama secara universal seluruh duniaan sejagat raya, terlepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang apapun. Contoh, jujur. Jujur nih Bapak Ibu lah. Menurut Ian Bu ada jujur tuh baik lah. Baik, yakin lah Ian bahwa jujur tuh baik. Yakin. Menurut Ibu Nurul jujur baik lah. Yakin. Yakin. Menurut Ibu Ian Pak Ibu Yaman yakin lah jujur tuh baik. Yakin. Baik boleh. Kita secara universal apapun Ibu Yaman ini lebih pada kita tahu pengalaman jadi masa kerja lebih pada kita jauh. Tetapi yang kata itu saya yakin bahwa jujur itu baik. Sama kayak kalau yakin jujur itu baik. Mungkin ibu yakin bahwa jujur baik. Kenapa? Karena jujur adalah nilai kebajikan yang diakui oleh seluruh duniaan. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun suku bangsanya, apapun latar belakangnya orang percaya bahwa jujur adalah baik. Sama nih misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baiklah. Baik apapun agamanya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, diyakini bahwa itu benar terlepas dari apapun latar belakang kita. Next nih. Tapi kan boleh terlalu jujur kata ibu ya kalau. Oke, selanjutnya adalah kita masuk nih ke sini nih. Ini menurut Ulon adalah sebuah pembahasan yang menarik karena termasuk banyak yang kita alami di dalam diri anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia. Menurut Ibu Yuli, kebutuhan dasar manusia itu apa, Bu? Kebutuhan dasar manusia apa? Makan, minum. Hidup. Kemudian Pak Ibu, kebutuhan dasar apa yang menurut yang paling penting? Kebutuhan dasar manusia apa? Apa lagi? Ya. Menurut Pak kebutuhan dasar apa lagi selain itu? Pian Pak Ibu Puja, apa itu kebutuhan dasar? Menurut Pian tuh kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Papan, sandang, papan, selain itu kan ada lagi loh yang lain. Napas, nah, ada lagi kan? Menurut ucapan Pak, cinta dan kasih sayang kebutuhan dasar bukan? Ya, kebutuhan dasar kita next nih. Kebutuhan dasar ini harus ada di dalam diri setiap manusia. Harus dimiliki, harus dipenuhi. Ini kebutuhan dasar. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti yang dikatakan Ibu Yuli tadi. Pangan,
papan harus terpenuhi. Di sekolah anak-anak begitu. Kita perhatikan anak-anak kita, seandainya kebutuhan dasar yang bertahan hidup tidak terpenuhi, tentu dia akan mengalami permasalahan dan berbeda dengan teman-teman yang lain. Jika yang pertamanya tidak terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu merupakan kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Saya akan berada di dekat orang yang menyayangi saya. Saya akan berada di tempat di mana saya bisa diterima dengan orang-orang sekitar saya. Karena itu kita nggak akan enak berada di dekat orang yang merasa bahwa mereka benci sama kita ya. Kita pasti nggak akan dekat. Jadi begitu juga siswa, begitu juga murid. Bagaimana kita sebagai seorang guru menciptakan di dalam kelas itu suasana yang bikin mereka merasa diterima, yang bikin mereka merasa disayangi. Itu adalah lingkup yang seperti itu harus kita ciptakan di sekolah kita. Lalu penguasaan, Bapak Ibu tidak bisa terlepas dari apapun. Penguasaan ini penting. Harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui dan didengar itu merupakan kebutuhan dasar. Kita kalau merasa harga diri kita udah diinjak orang, pasti marah, pasti memberontak. Karena sebenarnya ini adalah kebutuhan dasar. Harus terpenuhi. Kita akan berada di sekitar orang yang menghargai kita, mengakui kita, mendengarkan pendapat kita. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kebebasan. Malah hidup dikekang, malah hidup dikekang. Ya, siapapun nggak mau. Kebebasan adalah termasuk salah satu kebutuhan dasar, di mana kita mandiri, bebas memilih apa yang kita yakini kebaikannya. Ya, tadi nilai-nilai kebajikan universal tadi yang di belakang, kita menganggap bahwa jujur adalah baik. Jadi kita bebas memilih bahwa itu adalah baik, kita bebas meyakini bahwa itu adalah baik. Mandiri kita untuk mencetuskan ide apapun yang ada di dalam diri kita. Kita bebas mencoba hal baru, kita bebas mengendalikan kemana arah diri kita yang hendak melangkah. Itu kebutuhan dasar kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu, kesenangan ini penting lah. Ya, penting. Penting sekali. Makanya sekolah mengadakan tadi tuh refleksi setahun sekali. Kita di dalam kantor tertawa, kita di dalam kantor bercanda. Karena kesenangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Sama Bapak Ibu, ayolah anak di dalam kelas di sekolah kita ini harus terpenuhi juga kebutuhan dasarnya. Makanya coba perhatikan kalau pas lagi jam olahraga, asa himung banget di bawah itu jalanan, asa bermainan himung banget di bawah itu mainan. Karena mereka memang itu adalah kebutuhan dasar mereka, bermain, tertawa, bergaya. Itu memang kebutuhan dasar siswa yang harus kita penuhi. Next thing, sekarang ada refleksi lagi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Bersenandung itu nyanyi kayak bilang. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak boleh ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Menurut Bapak Ibu, ini kebutuhan apa yang dia tuntut untuk didapat? Dia mau nyanyi nih, mau bernyanyi di dalam kelas. Bapak ibunya melarang dia bernyanyi di dalam kelas. Dia sedih. Kebutuhan apa yang dia tuntut untuk terpenuhi? Bernyanyi tadi. Kesenangan. Dia menuntut di dalam kelas itu dia harus bersenang-senang bagaimanapun caranya. Itu anak saya bilang harus kita penuhi itu kebutuhan kesenangannya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jaket rambut baru. Kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Kasih sayang. Nada diperhatikan, nada disayangi, disapa setiap pagi. Dia membutuhkan kebutuhan itu dipenuhi. Nanti aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, tinggalin ibu guru aja. Apa yang dia tuntut ini berdapat? Dia mau bebas, dia mau belajar dengan cara yang dia suka, dia mau lari-lari sana sini, dia mau mengekspresikan apa yang dia rasakan. Itu kebebasan harus dipenuhi Bapak Ibu guru. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku yang ada di depan kelas lain. Apa yang harus dipenuhi? Dia nggak terima nih gurunya menunjukkan gambarnya yang nggak bagus ke teman-teman yang lain. Apa tadi yang dia harga diri, masuknya ke penguasaan. Dia merasa harga dirinya direndahkan, sudah tulisan baik disampaikan lagi ke kawanan. Nah, ini Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar yang harus
tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Perilaku kita itu ada 3 macam motivasi. Yang pertama, kita nurut, kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Saya datang tidak terlambat supaya saya tidak dimarahi kepala sekolah, bukan karena saya sadar bahwa itu terlambat itu penting. Itu adalah perilaku manusia, itu motivasi perilaku yang awal. Kita melakukan sesuatu hanya supaya tidak dimarah, hanya supaya tidak dihukum. Itu motivasi perilaku yang pertama. Sama anak-anak ini kayak gitu juga. Ada yang mengerjakan tugas bukan karena sadar belajar itu penting, tetapi cuma supaya gak dimarahin guru. Selanjutnya, kita melakukan sesuatu supaya dapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dari tadi tuh kalau anaknya berprestasi, kita kasih kado, kita puji, ucapan, itu sudah di level yang selanjutnya. Tahap kedua, jadi yang pertama melakukan cuma supaya nggak dihukum. Tahap selanjutnya dia melakukan supaya dapat imbalan. Tahap ketiga inilah yang berusaha dicapai di setiap sekolah, bahwa setiap orang melakukan hal karena dia menghargai dan dia meyakini nilai-nilai kebajikan itu dari dalam diri sendiri. Bahwa dia melakukan, bahwa itu jika dia dilakukan adalah demi kebaikan diri sendiri. Jadi dari 3 tahap Bapak Ibu ulang. Yang pertama, melakukan karena supaya tidak dihukum. Yang kedua, melakukan supaya dapat imbalan. Yang ketiga, melakukan karena sadar bahwa itu adalah sesuatu yang penting untuk dirinya sendiri. Jadi, nah, nanti ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi yang tadi sudah kita bahas, dan restitusi. Bapak Ibu, kita akan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan sekolah menggunakan restitusi. Kita akan belajar sama-sama restitusi ini juga merupakan hal yang baru dari dalam diri saya. Intinya begini, secara garis besar, hukuman itu adalah melabeli anak dengan identitas gagal. Kami terlambat nih, kami ada siang nih, itu identitas gagal Bapak Ibu. Itu hukuman baik secara verbal maupun secara fisik, gak boleh. Nah, kemudian ada menuju ke identitas sukses anak, yaitu konsekuensi. Jadi kita misalnya anak melanggar sesuatu hal, kita memberikan hukuman konsekuensi yang positif. Kelakuan apa ya maksudnya, peraturan-peraturan yang positif untuk membantu mengontrol anak tadi. Selanjutnya yang paling tinggi adalah restitusi. Bagaimana si anak tadi berpikir sendiri untuk menghandle permasalahan terlambatnya tadi. Dia berpikir sendiri bagaimana caranya, bagaimana menyelesaikannya. Dia sadar bahwa itu adalah yang baik. Ini kita belajar sama-sama nanti menuju ke restitusi. Lanjut. Nah, saya mau tanya nih sekarang antara sanksi hukuman dengan konsekuensi. Kalau pertanyaannya begini, belum kenapa tadi keluarkan jawabannya? Nah, bener-bener masih akan lain biasa. Jangan kita nih sebagai guru nih mencatat 100 di dalam buku. Saya tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman kan konsekuensi kan? Hukuman belajar. Coba hukuman Lid, lanjut. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman kah konsekuensi kan? Hukuman kan? Hukuman juga. Selanjutnya, meminta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman kah? Konsekuensi kan? Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret oleh dia. Ini si Abi menyoret kertasnya si Abi kan ya, yang menangis. Nah, konsekuensi jadi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman kah konsekuensi kan? Konsekuensi. Meminta murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tadinya dia nggak pakai sepatu hitam. Jadi si anak nih pakai sepatu warna putih, jadi kita marah, kita ambil sepatunya. Seharian nggak ada sepatu. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita buka nih jawabannya.
nih Bapak Ibu nih lakas banget nih paham kalau nih Pak Bapak Ibu sebulanan belajar ini untuk membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Ya ya. Sampai semuanya. Nah, masker tadi hukuman. Begini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu begini. Hukuman itu tidak ada positifnya penyemangat, tidak ada hal baik yang bisa didapatkan oleh anak hukuman. Kalau dia konsekuensi, ada nilai baik, ada nilai kebaikan yang ingin kita tanamkan ke anak. Contoh tadi nih, si Ami mencoret-coret kertasnya Afika. Ibu ini mengingatkan Ami, kenapa dicoret kertas temannya? Ayo Ami harus bertanggung jawab ya, diganti kertas Afika yang rusak. Itu konsekuensi. Jadi dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhannya. Sama nih, lari lapangan tadi karena terlambat hukuman. Tapi kenapa pada saat pelajaran video atau konsekuensi? Karena memang 4 jam olahraga ya kalau Bapak Ibu. Jadi kalau memang seandainya boleh Kak kita hukum anak itu lari, tapi memang Kak dia menghukum anak karena olahraga. Jadi tidak boleh menghukum tanpa dasar. Kita arahkan sedikit pemikiran kita dari hukuman menjadi konsekuensi, dari tindakan yang tidak ada nilai positifnya menjadi hal yang bermanfaat untuk anak. Selanjutnya, ini Bapak Ibu hebat sekali sudah bisa membedakan langsung nih antara konsekuensi dan hukuman. Ini juga merupakan salah satu materi yang mengena banget dalam diri saya setelah saya ikut pendidikan ini. Bapak Ibu selama ini posisi kita nih selama ini saya nih Bapak Ibu lah mulai dari 2012 saya sudah mengajar, tetapi ternyata saya berada dalam posisi kontrol yang salah. Dan di dalam kegiatan ini saya menjadi lebih memahami di mana letak posisi kontrol saya. Ini merupakan salah satu nih, ini materi favorit saya Bapak Ibu, karena saya merasanya kayak dibuka mata dan pemikiran bahwa ternyata selama ini saya berada dalam posisi kontrol yang salah. Posisi kontrol itu Bapak Ibu ada 5 macam. Pertama, penghukum. Saya Bapak Ibu selama ini berada dalam posisi kontrol penghukum. Jujur aja, dulu Kak Gereja ini adalah salah satu murid saya terkenal itu marah, menghukum, tukang menyakitkan anak dengan ucapan. Saya dulu berada dalam posisi kontrol penghukum. Setelah saya belajar dalam kegiatan ini, baru saya menyadari ternyata saya ini setelah 12 tahun mengajar berada dalam posisi kontrol yang salah. Lalu ada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Karena kita sering nih karena ya Allah kayak itu kurangnya dalam ibu nggak pada marah karena kalau ibu kita bikin anak merasa bersalah dengan tindakan itu. Nggak boleh Bapak Ibu ternyata. Lalu ada posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman ini sudah mulai bagus. Kita mengajak mereka diskusi, kita ajak mereka, kita dekati mereka. Tetapi posisi kontrol sebagai teman ini ada juga hal negatifnya. Anak menjadi kurang menyerahkan kepada guru, atau anak hanya dekat kepada guru tertentu aja, dia mendengarkan guru tertentu aja. Itu posisi teman. Lalu ada posisi pemantau dan posisi manajer. Untuk lebih jelasnya kita next halaman berikutnya. Ini adalah sebuah video yang dari menonton video ini saya sadar saya berada di posisi Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pengawal biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan berlebihan. Bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi membuat bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dinyatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid dirinya sendiri, merasa berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kasusnya sama, cuma diselesaikan dengan cara berbeda. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya mau bayar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Yang mulai mempanikin air dua dari tiga tadi Iya, dia Bu. yang Saya memperlakukan. memang lambat banget tadi. Jadi, walaupun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya, saya salah dia. Nah, ini lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Salah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi tepat, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu
masuk sekolah kan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan seperti ketinggalan kamu ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu ilustrasi dari kelima posisi kontrol. Secara jujur, dulu saya ada di posisi
wajahnya, dari mulai dihukum, diberikan rasa bersalah, kemudian dijadikan sebagai teman, kemudian kita sebagai pemantau yang mengeluarkan data-data tertentu, sampai kepada posisi sebagai manajer di mana kita bertanya, apakah kamu bersalah, apa nilai-nilai yang tidak kamu laksanakan, kemudian apa solusinya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana perubahan mimik wajah si Naren dari mulai dia dihukum sampai bertemu dengan guru tiket yang berada di posisi kontrol manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling tepat untuk kita sebagai seorang diri? Pada posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, kita menempatkan anak pada identitas gagal. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Dia berada dalam identitas gagal. Dia membenci dirinya sendiri, dia merasa dia tidak mampu menyenangkan orang lain, dia merasa gagal di dalam kehidupannya. Kemudian dalam posisi teman dan posisi pemantau, ini anak sudah beralih dari yang identitas gagal tadi menuju ke identitas yang berhasil, tetapi motivasinya masih dari gurunya. Belum ada keinginan dari diri sendiri. Kita sekarang belajar untuk berada di posisi manajer, yang mana kita tanya dulu nih si anak, kenapa terlambat, apa permasalahannya, bagaimana solusinya, kemudian kira-kira mulai kapan kamu akan berubah. Kita akan belajar untuk sama-sama berada di posisi manajer, karena hal ini akan memberikan motivasi anak untuk menjalankan disiplin, tetapi dengan motivasi dari dalam diri. Next. Nah, saya mau tanya nih, ini kita berada di posisi kontrol mana nih? Kalau kata-katanya gini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa nih? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya? Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kedua pembuat rasa bersalah. Kita coba cek deh jawabannya. Iya, tepat sekali. Pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Dia sedih tuh. Dia sedih. Dia merasa dia gagal. Dia merasa dia sudah menyakiti gurunya. Lanjut deh. Satu lagi ada nih. Nah, jawab. Selalu saja kamu yang bertengkar, dasar nakal. Posisi kontrol, penghukum, menyakiti dengan ucapan dan fisik. Itu posisi penghukum. Ya, aku udah banget yang baiknya. Lanjutin. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita tidak hanya lepas dari perintah orang lain, tetapi juga mampu untuk memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi itu bukan cuma kita berhenti dijajah aja, tetapi kita bisa menghandle, mengontrol diri kita sendiri. Itu merdeka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Ini ada keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang sudah pernah kita bahas nih sebelumnya. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan itu dia petunjuk atau kaidah yang dibuat oleh sekolah untuk mengatur anaknya, itu peraturan namanya. Tapi kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang disepakati bersama. Contoh, di dalam kelas kita kan biasanya bikin tuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada lagi namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelasnya kata gurunya izin sebelum keluar dari kelas, izin untuk meninggalkan kelas, itu peraturan kita yang buat. Tetapi kalau hal itu dibicarakan bersama-sama, kita ajak murid untuk berdiskusi, itu namanya kesepakatan. Lanjut deh. Next. Sekarang dia ada pertanyaan.
peraturan. Menurut yang Pak Hasbi, kenapa kita pakai helm pada saat berkendara? Menurut yang Bang Din, kenapa kita pakai helm? Masih peraturan. Jadi sama-sama polisi nih. Menurut ibunya kenapa kita pakai helm? Sudah dua macam tuh. Yang menaati peraturan tadi karena ada motivasi ekstrinsik dari luar tak sama polisi makanya pakai helm. Berarti malam udah dipakai helmnya. Udah ada polisi udah dipakai. Padahal kita harus tahu bahwa helm melindungi kepala kita. Helm itu untuk keselamatan itu motivasi dari dalam diri namanya. Beda dengan motivasi dari luar ya. Tadi takut sama polisi. Selanjutnya, kenapa kita pakai masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat corona kemarin? Kenapa pakai masker pada saat corona semalam? Menghindari virus atau karena takut razia masker? Bisa juga. Motivasi dari dalam diri kita adalah kita sadar bahwa virus itu bisa masuk dalam tubuh kita dan salah satu menanggulanginya dengan menggunakan masker. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan untuk datang tepat waktu pada saat pelatihan? Ini biasanya bubus. Bubus ini selalu datang sebelum gurunya datang pada saat pelatihan. Jadi orang pertama di tempat pelatihan. Kenapa Bu yang selalu datang mendahului pada orang lain? Nah, disiplin pada diri sendiri. Nah, ini adalah prinsip satu prinsip yang luar biasa. Mohon bila pelatihan langsung ini bola pakainya menunaikan aja ini tepat waktu banget. Lupa belum datang, kawan-kawan lain belum datang. Kami selalu jadi orang yang pertama duluan masuk di ruangan. Karena Presiden menyadari, Sidin meyakini bahwa disiplin dan tepat waktu adalah hal baik yang dilakukan. Dan itu yang harus banyak pelajari dari beliau. Karena itu motivasi dari dalam diri. Biar yuk, mau dasar orang yang ketujuh terlambat itu lambat terus. Dan sini ada biar ada gurunya, biar orang berebahan, biar orang santai dulu yang penting kami duluan masuk ruangan. Karena itu meyakini bahwa datang tepat waktu adalah keyakinan yang baik. Lanjut yang ini. Nah, bagaimana cara kita untuk membentuk keyakinan dalam kelas? Saya punya keyakinan dalam kelas, tapi ternyata itu bukan keyakinan kelas. Saya salah. Yang saya buat di dalam kelas pada saat itu ternyata adalah peraturan kelas. Karena saya yang buat, saya yang nempel. Waktu itu kita mau nyiar kelas, kita yang buat, kita yang nempel, kita yang taruh di situ. Dan kita semua anak-anak menaati. Hasilnya adalah zonk. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah hal yang mereka sepakati. Jadi mereka tidak melaksanakan peraturan yang ada di dalam kelas tadi. Kita harusnya membuat keyakinan kelas di mana peraturan kelas ini disepakati bersama oleh kita sebagai guru dan siswa. Kemudian setelah sepakat bersama, tanda tangan bersama, kita yakini bersama, kita laksanakan bersama dan hukumannya ditentukan. Konsekuensinya ditentukan. Next, ini. Next.
Pink one.
Sudah? Sudah selesai semuanya? Menuliskan apa yang sekira kita perlukan untuk menjadi keyakinan kelas? Oke, sekarang karena keyakinan ini kalian buat, maka kita harus sepakati bersama bahwa ini adalah hal baik yang akan kita gunakan untuk peraturan yang ada di dalam kelas kita. Ini silakan ditempelkan di papan tulis. Tempelkan di papan tulis. Ya, tempelkan. Oke, oke, oke.